kita ketemu kembali hari ini. Apa kabar? Ibu sih kabarnya baik loh. Mudah-mudahan anak-anak sekolah minggu di rumah juga hari ini dalam keadaan baik. Tapi ibu dengar ada salah seorang di antara kita yang sedang sakit. Jangan sedih ya adik-adik. Tetap makan obat, makan yang baik. Adik-adik pasti akan sembuh segera. Nah, hari ini ibu bawakan teman kembali. Ya. Nah, teman kita yang baru ini namanya Doni. Hai Doni. Hai Ibu. Apa kabar kamu? Baik. Puji Tuhan. Nah, ini teman kita yang baru. Ibu janjikan kemarin bawa satu dona. Sekarang bawa lagi teman. Namanya Doni. Oke, sebelum lanjut kita naikkan pujian dulu. Ya, untuk anak-anak yang sedang kurang enak badan, mari ikut bersama-sama dengan ibu bersukacita. Sukacita itu nanti juga bisa mendatangkan kesembuhan. Ya, seperti pujian ini. Doni boleh ikut nyanyi ya Bu? Boleh, kalau kamu sudah bisa, suaranya yang keras. Tapi kalau belum bisa, ikut sama ibu aja belajar. Ya, Siap, Bu. ayo pinter. Tuhan memberikan kepada kita obat melalui hati kita yang senang. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Mr. Paulus yang akan bercerita. Anak-anak dengar baik-baik, fahami supaya anak-anak tahu hari ini Tuhan pesan apa ya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita doa dulu ya, supaya Tuhan menolong kita memahami akan cerita ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur hari ini Tuhan juga berikan kepada kami seorang teman yang baru. Tuhan menolong supaya teman yang baru ini boleh bersukacita bergabung bersama-sama dengan kami. Senang memuji Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan. Tuhan berkati Mr. Paulus akan menyampaikan cerita supaya apa yang disampaikan sungguh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita rumahnya sendiri-sendiri. Doni juga rumahnya sendiri, berbeda sama ibu. Iya Bu. Iya, tetapi Doni, ibu, dan anak-anak di rumah ini kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, jadi di dalam Yesus kita bersaudara. Yuk kita nyanyi lagunya. Doni udah bisa belum? Bisa Bu. Ih, keren loh, Doni bisa. Anak-anak di rumah nyanyi yang keras ya.
Yuk kita nyanyikan sama-sama. Anak-anak, kita sudah menaikkan pujian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Hari ini yang akan bercerita untuk anak-anak, untuk Doni, untuk Ibu, untuk semua yang ada di rumah juga adalah Mr. Paulus. Siapa Bu, Mr. Paulus? Mr. Paulus itu kalau sehari-hari dia ngajar di SD Plus. Tetapi setiap minggu biasanya Mr. Paulus itu bercerita juga karena dia seorang guru sekolah minggu. Doni makanya mulai nanti aktif lagi di sekolah minggu, kamu harus setia, harus rajin sekolah minggu. Ya? Siap Bu. Janji sama Ibu. Ya siap. Bagus. Ya, anak-anak dengarkan cerita dari Mr. Paulus. Anak-anak masukkan di dalam hati supaya anak-anak tahu hari ini Tuhan pesankan apa kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oke? Halo adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Gimana hari ini? Adik-adik sukacita? Atau adik-adik masih sedih karena masih belum bisa ketemu dengan teman-teman? Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, ya, tentang persahabatan dan sikap memberi. Mari kita baca Alkitab dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubahnya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah adik-adik, seperti tadi apa yang Pak Paulus katakan, mungkin ketika adik-adik sedih, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu terlalu sedih. Karena kita tidak bisa mungkin bermain dengan teman-teman kita di sekolah karena ada pandemi COVID. Tidak bisa bertemu dengan guru-guru kita, hanya bisa bertemu dengan online lewat HP ataupun lewat laptop. Tapi tidak perlu terlalu sedih, ya. Ada Tuhan yang menghibur, ada papa mama, ada kakak adik kita yang juga menemani kita ketika kita belajar. Nah, supaya kita tidak sedih terus, mari kita dengarkan cerita tentang Daud dan Yonatan dalam kisah berikut ini. Tuhan memberkati. Kenapa sih kamu, Shipi? Kenapa mbek terus? Sedih ya? Iya, kamu kok tahu sih
sebentar lagi aku akan pergi, nggak sama kamu lagi. Iya, nggak sama teman-teman kamu juga di sana. Sipi, jangan sedih ya. Daud mau pergi ke istana Raja Saul. Iya, mau ketemu juga sama anaknya, Pangeran Yonatan. Jangan sedih ya. Kalau kamu sedih, aku juga sedih nih. Tuh kan, sedih lagi. Iya, kita memang sudah lama bermain terus. Tapi aku mau ke sana, ke istana. Tempatnya pasti enak. Nanti suatu saat aku pasti akan bertemu sama kamu lagi. Jangan sedih ya. Aku mau nyanyiin lagu buat kamu, Kambing Bembe. Sama seperti anak sekolah minggu yang di rumah. Anak sekolah minggu di rumah juga pasti bisa nyanyi Kambing Bembe. Ya, supaya Sipi nggak sedih lagi. Oke? Ya. Aku nyanyiin buat kamu ya, Sipi ya. Nah, Sipi, semoga itu membuat kamu tidak sedih lagi. Kamu pasti juga dijaga sama teman aku, gembala-gembala yang lain. Ya, aku mau pergi dulu sebentar. Gak sebentar, mungkin nanti lama. Tapi nanti aku janji, saat aku bisa ketemu sama kamu, aku akan bertemu sama kamu lagi. Ya, oke. Nih, nanti aku berikan tongkat gembalaku ini ke teman aku untuk mengingatkan kalau kita menjadi sahabat juga. Ya, Sipi? Oke? Iya, jangan sedih. Ya, Tuhan pasti akan menghibur aku meskipun aku gak ketemu sama kamu. Tuhan juga akan menyediakan gembala-gembala lain untuk bersama-sama dengan kamu. Oke? Nah, gitu dong. Sip, Sipi. Oke, aku mau pergi dulu ya ke istana Raja Saul, bertemu dengan Pangeran Yonatan. Ya, oke, Sipi tinggal di sini ya. Dadah, Sipi. Adik-adik, aku senang sekali hari ini. Meskipun aku tidak bertemu lagi dengan Sipi, dombaku, tetapi Tuhan menghibur hatiku. Tuhan memberikan aku teman yang baru, yaitu Pangeran Yonatan. Nah, adik-adik, Pangeran Yonatan baik sekali. Dia murah hati. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan membuat Pangeran Yonatan menjadi sahabat baru aku. Aku tidak sedih lagi karena harus kehilangan Sipi. Tuhan menghibur hati aku dengan aku dapat bertemu dan bersahabat menjadi teman yang baru dengan Pangeran Yonatan. Mari adik-adik, kita rayakan kebaikan Tuhan dengan menyanyi Hati Senang, Hati Senang. Ayo adik-adik, bersama-sama kita nyanyi bersama dengan Pangeran Yonatan dan Daud. Hati senang, hati senang. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Wah, adik-adik, senang ya rasanya kita bisa bernyanyi hati senang bersama dengan Daud dan Pangeran Yonatan.
kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang memberikan kita sahabat-sahabat. Meskipun kita tidak bertemu karena harus di rumah, ya, stay at home. Tetapi kita bisa telepon sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, ada papa dan mama yang juga bersama dengan kita, menolong kita. Nah adik-adik, ternyata tidak di situ saja kebaikan Tuhan stop dalam diri kita. Nah, Daud juga merasakan kebaikan Tuhan. Bukan hanya karena berteman dengan Yonatan, Pangeran Yonatan, tetapi karena kemurahan Tuhan, Pangeran Yonatan juga memberikan Daud banyak hadiah. Adik-adik mau tahu hadiah apa saja yang diberikan oleh Pangeran Yonatan kepada Daud? Nah, Daud kasih tunjukin ya. Ini dia. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Pangeran Yonatan kepada Daud. Wah, aku nggak bisa beli di mana-mana. Ya, tidak dijual hadiah-hadiah ini. Karena ini adalah milik dari Pangeran Yonatan sendiri. Terima kasih ya Pangeran Yonatan. Kamu sudah baik sekali, murah hati kepada aku karena kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, aku mau tunjukin ya hadiah dari Pangeran Yonatan kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik, ini adalah pedang. Pedang dari Pangeran Yonatan yang diberikan kepada aku. Wah, aku senang sekali. Suatu saat ketika nanti aku berperang, aku akan memakai pedang ini. Dan Pangeran Yonatan juga memberikan kepada aku ini. Wow, jubah yang bagus sekali, indah sekali jubah ini. Nanti aku akan pakai jubah ini ketika aku sedang pergi ke tempat tertentu. Nah, adik-adik juga pernah dapat hadiah dari papa dan mama? Tentu adik-adik senang kan? Nah, begitu juga dengan aku. Hadiah dari Pangeran Yonatan, punya Pangeran Yonatan diberikan oleh Pangeran Yonatan kepada aku. Aku senang sekali adik-adik. Nah, Pangeran Yonatan juga memberikan aku ini adik-adik. Ini adalah baju perangnya Pangeran Yonatan. Wah, adik-adik, aku pakai dulu ya. Nah, ini baju perangnya. Suatu kali ketika aku berperang nanti, aku akan memakai pakaian perang ini. Dan tidak hanya sampai di situ, Pangeran Yonatan juga memberikan aku ikat pinggangnya, sabuknya. Wow, ini bisa dipakai untuk aku pakai di sini. Nah, adik-adik, kemurahan hati dari Pangeran Yonatan itu melimpah buat aku. Aku tidak sedih lagi harus kehilangan Shippy, berpisah dengan Shippy. Tetapi Tuhan menghibur aku melalui Pangeran Yonatan yang baik kepada aku. Tuhan juga pasti akan menghibur adik-adik ketika adik-adik sedang sedih. Jangan takut, jangan sedih terus-menerus. Ada papa dan mama, kakak dan adik, teman-teman, guru-guru sekolah minggu ataupun guru di sekolah yang akan membantu adik-adik meskipun melewat online. Adik-adik, kita juga mau melihat kebaikan Tuhan lewat cerita yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, perkenalkan, aku adalah Pak RT, RT Sejahtera. Hari ini aku lagi senang dan sukacita karena istriku sedang berulang tahun. Istriku bilang, tadi kita bagi-bagi yuk kepada warga di sini, orang-orang di sini. Karena saat pandemi COVID saat ini, mereka banyak yang tidak bisa makan. Nah, aku beli beberapa kebutuhan untuk wargaku di sini. Tapi hanya untuk mereka yang membutuhkan. Kalian bisa tolong aku juga ya. Nanti beritahu kalau ada warga RT Sejahtera yang membutuhkan, kalian bisa kasih tahu di mana aku simpan dan sembunyikan sembako ini. Nih, aku berikan juga minyak. Ada juga ini mie instan. Ada juga beras. Hah, ini buat mereka. Dan mungkin juga ada yang membutuhkan uang. Aku akan berikan ini buat mereka. Kira-kira aku taruh mana ya? Taruh di sini.
Oh, kalau di sini ketahuan. Nanti yang tidak membutuhkan juga, yang punya banyak uang pasti akan ngambil. Ditaruh di mana ya adik-adik? Di sini. Di sini ya. Oke. Aku taruh uang aku di sini dulu ya. Nah, di sini ya. Nanti ingat, kalau ada yang membutuhkan, kalian bilang, ada di mana uangnya? Di sini ya, di bawah kotak ini. Nah, terus yang ini kita sembunyikan di mana? Kita simpan di mana adik-adik? Di sini. Jangan kelihatan. Di sini. Kelihatan juga. Di mana? Di situ. Iya. Di dalam box aja ya. Ada beras, ada mie, dan juga ada minyak. Semoga nanti yang membutuhkan bisa dapat ini. Hadiah dari istriku, dari istri RT Sejahtera. Tapi hanya kasih tahu bagi mereka yang membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan, jangan kasih tahu. Oke adik-adik, siap ya? Tadi uang di mana? Di sini ya, di bawah box ini. Nah, sedangkan yang sembako aku taruh sini, sembunyikan di sini, ya, supaya yang membutuhkan nanti bisa mendapatkan dan mereka juga bisa tersenyum sukacita sama seperti adik-adik di sini. Oke, Pak RT sembunyi dulu ya. Nanti kasih tahu ke orang yang membutuhkan. Ya, ingat di mana sembako? Sembako di sini, ya, dan juga uang ada di sini. Semoga nanti itu bisa jadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Pak RT, sembunyi dulu. Aku mau melihat. Wah, hari ini aku pasti bisa jualan. Wah, karena hari ini panas. Aku berharap daganganku, esku ini bakal laris. Adik-adik, suka es nggak? Suka ya? Adik-adik mau beli nggak esku? Ayo beli dong. Hari ini aku belum dapat uang nih. Aduh, mamaku lagi sakit. Kalau aku nggak punya uang, aku nggak jualan es. Nanti mamaku nggak bisa berobat. Hah, aku punya banyak rasa nih esnya. Ayo beli ya, mau? Ayo dong bapak ibu beli dong. Wah, meskipun hari ini panas, tapi nggak ada yang datang ke sini buat beli es aku. Sedih deh aku. Tapi katanya aku nggak boleh menyerah. Itu kata ibuku. Mamaku bilang, pesan jangan pernah menyerah, tetap semangat. Oke, nggak apa-apa. Aku yakin Tuhan juga pasti memberkati aku. Meskipun saat ini esku belum laku, siapa tahu ketika nanti aku pulang ada yang mau beli es aku. Aku berharap seperti itu. Baiklah, aku simpan es aku dulu. Iya adik-adik, aku dengar ada Pak RT. Katanya istrinya lagi ulang tahun ya. Kemudian bagi-bagi hadiah. Betul ya? Iya betul. Oh iya, tapi aku bisa dapat hadiahnya nggak ya? Wah, disembunyiin. Disembunyiin di mana? Masa iya disembunyiin sih? Hah, ada apa aja? Ada sembako, ada mie instan, ada apa lagi? Beras. Wah, itu juga bisa. Tapi buat mamaku yang lagi butuh berobat, gimana ya? Hah, ada uang juga. Disembunyiinnya di mana? Hah, di sini. Itu sih termosnya aku, bukan. Di mana? Di sini. Nggak ada. Di bawahnya nggak ada juga. Di bawah. Di bawah mana? Di sini. Di sini. Di bawah box ini. Ah, yang benar. Coba ya aku lihat ya. Loh. Iya. Ada amplop, isinya apa? Wah, ada uangnya. Hah, betul adik-adik. Wah, terima kasih banyak ya. Wah, ada 100, 200, 300, 400, 500. Wah, 550. Tapi kebutuhan berobat kayaknya lebih deh, segini 550. Ah, aku simpan saja.
aku ambil 300 saja. Siapa tahu nanti teman-teman aku ada juga membutuhkan. Aku ambil 300 saja. Nanti sisanya aku simpan di sini. Nanti adik-adik bilang juga ya, barangkali ada teman aku dari RT Sejahtera yang juga membutuhkan. Hah, aku simpan lagi. Aku ambil uang yang ini. Wah, terima kasih Pak RT. Terima kasih Bu RT. Kalian baik sekali. Hah, aku simpan di sini lagi adik-adik ya. Siapa tahu mereka juga membutuhkan. Wah, Mama, kita bisa berobat nanti. Hah, terima kasih. Apa? Ada lagi sembako yang benar. Hah, di mana? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada juga. Di dalamnya, di dalam box iya. Oke. Wah, benar. Terima kasih adik-adik. Wah, betul. Ini bisa buat sarapan besok dan juga makan malam aku. Wah, terima kasih. Nanti aku juga bisa panggil tetangga aku di sebelah yang juga butuh makanan. Ada beras, ada mie instan dan juga ada minyak. Aku bisa bagi ke teman aku, tetangga aku yang juga membutuhkan. Wah, terima kasih banyak adik-adik. Adik-adik sudah membantu aku ya, memberikan informasi kalau di situ ada uang buat mamaku berobat. Di situ juga ada sembako buat aku juga makan dan juga bagi ke teman-teman aku, tetangga aku di sebelah sana. Hah, terima kasih sekali. Nanti bilang ya ke Pak RT Sejahtera. Bilang juga ke istrinya kalau aku sudah mendapatkan berkat dari mereka. Hah, aku mau jualan lagi adik-adik ya. Semoga nanti ketika aku sudah dapat ini dan juga jualan, itu bisa menjadi berkat buat kehidupan aku besok, lusa, dan seterusnya. Terima kasih adik-adik untuk informasinya. Tuhan memberkati. Wah, Tuhan itu baik sekali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, bagaimana? Sudah mendengar tadi cerita dari Yonatan dan juga Daud? Dan juga kisah dari RT Sejahtera yang memberikan berkatnya saat terjadi pandemi COVID. Dan ternyata ada juga yang membutuhkan dan menjadi berkat buat dia. Nah, adik-adik, kita mau rayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita mau nyatakan dengan perkataan kita, dengan mulut kita, dan juga dengan hati kita kalau Tuhan Yesus itu baik. Ya, ayo kita bersama-sama menyanyi Tuhan Yesus baik. Jempolnya mana? Tuhan Yesus baik. Yuk, tunjukin jempolnya. Kita mau nyanyi bersama-sama ya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Ya adik-adik, kita mau percaya Tuhan Yesus baik untuk kita, untuk papa mama, untuk kakak adik kita, untuk semua orang. Tuhan Yesus baik. Meskipun saat ini kita mungkin kadang-kadang seperti tadi, seperti Daud yang mungkin sedih harus meninggalkan Shipi. Seperti tadi penjual es yang harus sedih juga karena mamanya sedang sakit dan dia tidak bisa membeli makanan. Tapi kita mau percaya kasih Tuhan selalu Tuhan nyatakan kepada kita. Adik-adik percaya? Ya, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Itu yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Mari adik-adik punya senyuman yang baik, adik-adik bisa berikan kepada papa mama. Mungkin papa mama sedang capek saat ini, adik-adik bisa membantu membereskan mainan atau merapikan peralatan tulis adik-adik ketika nanti besok adik-adik akan bersekolah online. Ketika adik-adik membantu papa mama atau membantu diri kalian sendiri untuk menyiapkan peralatan dan juga alat-alat belajar, pasti itu juga akan membuat papa mama kalian senang. Kalian juga bisa memberi dengan apa yang kalian punya, seperti senyuman. Mungkin teman kalian juga sedang sedih karena tidak bisa ketemu dengan kalian. Kalian bisa minta papa atau mama, bantuin dong pencetin HP-nya, pakai video call. Kalian bisa menelepon teman kalian sehingga teman kalian juga bisa sukacita dengan kalian lagi. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kiranya Tuhan akan menolong kita melalui firman saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengar cerita dari Daud yang juga boleh diberi oleh Yonatan, menjadi sahabat bagi Yonatan. Kiranya juga Tuhan menolong kami di saat kami sedang sedih, ketika kami sedang terluka. Tuhan yang menolong kami agar kami juga boleh dihibur oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami berdoa, berikan kepada kami juga kemampuan untuk juga boleh berbagi dengan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berterima kasih. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Adik-adik, anak-anak, mama papa, bagaimana ceritanya hari ini? Doni, apa lo ceritanya? Bagus, Bu. Terus apa lagi? Ya. Bagusnya aja, Doni mah. Iya, Bu. Gini loh, sebagai teman, kalau kita punya sahabat, kita mesti punya hati yang mau memberi. Anak-anak memberi itu tidak harus uang, tidak harus barang. Perhatian kita kepada sahabat kita, kepada teman kita, itu juga sama dengan memberi. Kalau ada teman sedang susah, mama papa misalnya sedang sedih, anak-anak boleh datang tanya, mama papa kenapa? Ayo kita berdoa. Nah itu juga adik-adik, anak-anak, mama papa boleh lakukan di rumah. Ya, jangan lupa bahwa teman di sekitar kita itu adalah teman yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kepada mereka kita wajib memberikan perhatian. Kalau memang kita punya, kita mau memberi dalam bentuk barang, tidak apa-apa. Tapi kalaupun itu kita belum punya saat ini, adik-adik mesti sediakan waktu untuk mendoakan mereka. Ya, baik, anak-anak lakukan itu. Ibu percaya Tuhan senang akan apa yang kita lakukan. Ya, seperti sekarang ada waktunya nih kepada kita untuk memberikan persembahan syukur. Kalau anak-anak ada persembahan yang mau dimasukkan ke amplop, boleh. Anak-anak kumpulkan ya. Nanti sudah ke sekolah minggu, anak-anak boleh bawa tuh. Udah berapa minggu nih ibadah online kita? Berarti berapa amplop, ayo. Tetapi kalau belum ada, paling tidak dengan adik-adik setia berdoa, membaca Alkitab,
itu juga merupakan persembahan diri kita kepada Tuhan. Ya, oke. Ibu pakai gelang nih. Ibu buka ya. Anak-anak hari ini, ya, nih. Aktivitas kita adalah membuat gelang seperti ini. Ya, begini. Ya. Nanti kalau besar kecilnya bisa ditarik, set, gitu. Tidak mudah betul membuatnya. Tetapi langkah-langkah untuk membuat gelang seperti ini nanti ada di link di bawah ini. Mama Papa tolong bantu anak-anak sekolah minggu ya, supaya mereka juga mempunyai gelang seperti ini. Ya, mau warnanya apa aja terserah. Ya. Tuh. Oke. Nanti kalau untuk aktivitas anak-anak boleh ambil di satpam gereja. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dapat firman, sudah persembahan. Ya. Sekarang jangan lupa anak-anak, gelangnya kalau sudah jadi boleh bikin 2. Anak-anak kasih mama, kasih papa, kasih cici, kasih koko, ya. Oke, yuk kita sekarang bersiap diri untuk mengakhiri ibadah kita dan kita memuji Tuhan dulu. Anak-anak sukacita, ibu sukacita. Doni dari tadi diem aja. Iya, Bu. Senang gak? Iya, senang. Puji Tuhan. Kita ketemu setiap hari Minggu nanti sama Doni. Siap, ya. Bu. Oke, yuk kita nyanyi berlimpah sukacita. Mengawali dengan doa, maka saat ini kita juga akan mengakhiri dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kami ketika hari ini kembali Tuhan memberikan berkat bagi kami, khususnya bagi kehidupan rohani kami. Firman Tuhan yang sudah tertabur di dalam hati kami, Tuhan tolong supaya boleh bertumbuh dengan baik, bertumbuh dan nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mampukan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Berikan kepada kami kesetiaan untuk tetap membaca Alkitab, memuji-muji Tuhan meskipun kami ada di rumah. Berkati mama papa, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka juga boleh terus bersama-sama dengan anak-anak, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk Mr. Paulus. Tuhan juga memberkati kehidupan Mr. Paulus di dalam segala hal yang dia lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Doni sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Bu. Ya. Anak-anak, selesai sudah ibadah kita hari ini. Kita sama-sama berdoa supaya keadaan cepat membaik. Ibu kangen sekali ketemu sama anak-anak. Ya, anak-anak tetap hidup dengan baik. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kebaktian melalui online ini anak-anak saksikan setiap jam 10. Sampai jumpa. Sampai Tuhan jumpa. Yesus memberkati. Hai Doni, dadah.